got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys, Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial dalam menganalisis faktor pada aplikasi SPSS. Nah, pada data tabulasi yang saya gunakan di sini yaitu masih menggunakan data tabulasi pada video sebelumnya ya. Hanya di sini yang saya copy hanya pada 15 pertanyaan saja atau 15 sampel, tidak dengan jumlah. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, terus kita ke data view dan mengkopinya. Kemudian kita mengatur di variabel view, nama kita ganti jadi P1 atau pertanyaan 1. Kemudian untuk nomor 2 kita ganti lagi menjadi P2 sampai ke P15 atau pertanyaan 15. Selanjutnya bagian width-nya kita ganti jadi 5 semua, ratakan 5 biar kelihatan semua. Selanjutnya bagian desimal juga kita ganti jadi 0. Kemudian yang pada bagian measure-nya kita ganti jadi scale semua. Kita ratakan semua scale. Kemudian kita masuk pada bagian label. Nah, pada label ini untuk pertanyaan nomor 1 dia masuk dalam faktor beli, maka kita kasih kode ke beli 1. Nah, untuk pertanyaan 2-nya dia masuk ke faktor merek, maka kita kasih kode merek 2. Begitupun juga pada pertanyaan nomor 3 masuk ke merek, dan nomor 4 itu beli, masuk ke faktor beli, maka beli 4, kodenya 4. Nah, pada pertanyaan 5 itu masuk dalam faktor rekomendasi, maka kodenya itu 15, yaitu pertanyaan 15 ya. Selanjutnya kita ke data view, kemudian membuka analyze, terus dimension reduction, kemudian kita Ctrl A dan masukkan semuanya, semua variabelnya, kemudian kita cek semuanya, kita centang KMO dan anti image, terus kita buka extraction, kita centang scroll plotnya itu, scores plotnya itu, kemudian rotation, kita checklist varimax-nya, terus scoresnya kita checklist save as variabelnya, terus continue. Kemudian pada bagian option kita checklist bagian terakhir yang kedua ini ya, terus kita continue. Oke, maka sudah kelihatan standar KMO-nya yaitu 0,523, bagus ya, berarti di atas dari standar KMO-nya. Nah, pada bagian anti-image-nya yang perlu kita lihat itu yaitu pada anti-image correlation-nya itu yang ada AA-nya, pangkat A-nya, kita lihat apakah dia kurang dari di bawah dari standar KMO, maka itu yang perlu dihilangkan. Nah, di sini yang kurang KMO itu ada pada nomor 1, yaitu beli 1 tadi, kodenya 1, 3, 5, 8, 10, 13, dan 14. Ingat yang dihilangkan itu yang dibawa dari standar KMO yaitu 0,5. Selanjutnya kita kembali ke data view dan kita mengclear nomor-nomor yang perlu dihilangkan tadi atau yang kurang dari standar KMO, yaitu ada bagian 1, maka kita clear pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 3 kita clear juga. Selanjutnya pada pertanyaan 5 kita clear juga. Di sini salah, mohon maaf. Kembali Ctrl Z terus kita clear pada P5 ya, P5-nya. Terus pada pertanyaan 8, P8, kemudian P10 juga kita clear. Selanjutnya ada P13, kita clear lagi. Terus ada P14 kita clear. Oke. Kemudian kita ke data view. Kita kembali ke dimension reduction-nya, ke faktor. Deskriptifnya kita lihat. Centang KMO tercentang semua.
Ini terotomatis dari data yang tadi, kemudian kita langsung oke saja. Maka di sini sudah kelihatan nanti image-nya yang dikeluarkan tadi sudah tidak ada, maka di sini bisa kita lihat bahwa tabel variabel total variance-nya itu hanya ada 3 faktor saja. Jadi semuanya sudah tersusun semua ya, ada juga script plot-nya, ada juga komponen matriksnya dan rotation komponen matriks, rotasi komponen matriks. Jadi untuk faktor yang terbentuknya itu pada faktor 1 hanya ada pada pertanyaan nomor 6, 7, 8, dan 9. Nah faktor 2-nya itu hanya ada 4, 12, dan 15. Kemudian pada faktor 3-nya itu hanya ada pada pertanyaan kedua saja. Audio Jungle.